Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Amin di Jepara. Mas Amin menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2005. Di tahun itu Mas Amin baru lulus sekolah ya. Dia lulus sampai jenjang SMA dan pada saat itu STM, dan pada saat itu Mas Amin lagi fase menunggu panggilan kerja, dan memang gak ada yang dilakukan di sana, gak ada niatan buat lanjut kuliah juga. Memang sudah mendaftar di beberapa tempat waktu itu. Tinggal nunggu aja, nunggu panggilan seperti itu ya. Nah, teman-temannya Mas Amin juga sama. Mereka tuh statusnya lagi nunggu panggilan pekerjaan. Dan sambil nunggu itu, Mas Amin kan memang gak ada kegiatan sama sekali. Akhirnya sudah, bapaknya Mas Amin itu adalah seorang penjual nasi goreng keliling. Mohon maaf. Dan pikirnya Mas Amin, daripada aku nganggur gitu kan. Dan bapak juga ngomong, Min, kamu daripada nganggur, ini sambil nunggu itu kan pekerjaan, kamu ikut bapak aja, hitung-hitung belajar, kata bapak itu begitu. Iya ya pak ya. Ya sudah pak, aku ikut gitu kan. Ya udah, kamu kapan siapnya? Nanti malam juga aku siap pak, kata si Mas Amin. Dan waktu itu memang tepat, malamnya itu malam Jumat. Bukan Jumat Kliwon, Jumat biasa gitu ya. Dan akhirnya apa? Bapaknya Mas Amin pun siap-siap. Memang dagangnya itu selepas maghrib ya. Itu baru keluar rumah, nanti ngider ke beberapa kampung di sekitar kampungnya Mas Amin. Nanti pulang-pulang itu sekitar jam 1 atau jam 2 pagi. Seperti itu terus rutinitas dari bapaknya Mas Amin. Dan pada malam itu adalah hari pertama kali Mas Amin ngebantuin bapak berjualan. Kalau siangnya, sebelumnya Mas Amin itu ya bantu masak di rumah gitu ya, nanak nasinya atau mungkin bikin sambelnya atau apa, tetap bantu-bantu, tapi belum pernah yang namanya ikut berdagang itu rasanya seperti apa. Ya, pengalaman baru buat Mas Amin, agak lumayan cukup deg-degan juga waktu itu. Deg-degan maksudnya, ya ini pengalaman pertamaku ngider ikut bapak. Kalau misal ketemu sama temanku gimana gitu, Min, kamu dagang nasi goreng gitu ya. Aku jawab, enggak, itu bapakku yang jualan gitu. Dan lagian teman-temannya juga udah pada tahu bapaknya Mas Amin itu pedagang nasi goreng. Nah, akhirnya sudah, singkat cerita, berangkatlah Mas Amin ikut sama bapak. Mulai ngiter ke sana. Mas Amin juga waktu itu udah dikasih tahu, udah di brief, Min, nanti kamu bantuin bapak bungkus-bungkusin aja gitu kan. Ini begini, bungkusnya tuh seperti ini. Mas Amin udah tahu, oh iya pak, baik pak. Akhirnya apa? Sambil jalan udah mulai tuh ada yang beli 1-2. Mas Amin pun mulai beraksi di sana. Dan sekali lihat yang pembeli itu, pelanggan-pelanggan bapaknya itu, Pak, ini anaknya pak gitu kan. Iya bu, ini anak saya kan ikut. Oh, dalam hatinya Mas Amin, kok bisa ya gitu, kok langsung tahu begitu kan. Sementara ya si ini ibu-ibunya, ya mukanya sama persis katanya begitu. Ya memang bener mukanya Mas Amin itu niru bapak. Ya udah ketebak lah gitu, ini tuh anaknya. Dan ini sudah, tugas pertama, tugas kedua selesai, bapak pun jalan lagi. Yuk Min, ke sana yuk. Nanti di kampung itu lumayan cukup rame nih, mumpung jamnya belum ketinggalan. Jadi ke tempat itu sekitar jam 8. Itu biasanya tuh lumayan cukup ramai, kata bapak. Ya sudah pak. Akhirnya sebelum jam 8, singkat cerita, sampailah mereka di kampung tersebut yang kata bapaknya itu ramai. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau numpang dagang dulu. Bawang gorengnya biji di sini, bawang goreng premium tanpa campuran apapun, bawang renyah, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa yang lain-lain. Monggo, untuk kawan-kawan yang
berminat, silahkan langsung aja di order. Untuk kawan-kawan yang yang udah sempat order sebelumnya, udah sempat pesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang udah join jadi mitranya Nyai Wiji juga terima kasih banyak. Ya, kita belajar bersama, kita bekerja bersama, dan tentu saja kita semoga bisa maju bersama. Amin. Baik, kita lanjut lagi. Mas Amin ikut sama Bapak. Di kampung tersebut memang lumayan cukup ramai. Adalah beberapa porsi gitu ya. Sekitar 7 atau 8 porsi itu dapat, alhamdulillah. Sampai kurang lebih sekitar jam 9. Karena apa? Begitu datang ke situ, bapaknya Mas Amin itu kayak seolah-olah udah ditunggu dan datang langsung brek gitu berapa orang. Ya, itulah 8-9 bungkus itu habis di sana. Dan akhirnya lanjut lagi, Min. Kita nanti ke kampung sana itu ya enggak terlalu rame lah kata Bapak gitu ya. Paling iseng-iseng aja biasanya ada orang ke situ. Oh iya Pak, iya Pak. Akhirnya udah ikutlah Mas Amin ke sana, lanjut ke kampung sana dan ya dapat lumayan lah 3-4 porsi itu dapat. Wis pokoknya malam itu jadi begini, selama ini Bapak bekerja itu pelanggan-pelanggannya itu kayak udah tahu dan kata Bapak ini rute 1 Min, nanti Bapak itu punya rute lain dan Bapak itu sebenarnya punya niatan itu mau mangkal kata Bapak. Ada satu daerah yang lumayan cukup ramai dan memang di situ mangkalnya di dalam kampung. Soalnya apa? Kalau di luarannya itu udah banyak nasi goreng, di dalam kampungnya itu belum ada dan di situ warganya juga lumayan cukup ramai. Lah terus masalahnya apa Pak gitu kan? Masalahnya yang punya tempat belum ngebolehin katanya begitu kata Bapak. Oh, masalah harga atau gimana? Bukan masalah harga. Memang belum boleh gitu katanya. Nantilah katanya begitu. Memang belum disewakan lah ya Pak. Cari-cari yang deket sih itu Pak kata si Mas Amin. Ya nggak usah jauh-jauh Pak. Iya sih, Bapak juga belum nanya-nanya lagi, nanti dicobalah barangkali ada yang memperbolehkan dan ya siapa tahu memang jalannya seperti itu, harus ya pakai yang lainnya, siapa tahu di situ justru lebih baik gitu kata Bapak. Iya Pak, mending gitu aja pemangkal Pak, biar nggak muter-muter terus kata si Mas Amin gitu kan. Iya sih, ya wis lah doain aja Bapak gitu. Iya Pak, sama aku juga didoain Pak, biar aku cepat kerja kata si Mas. Iyalah Bapak itu doain kamu terus ya. Obrolan antara anak sama Bapak lah, kedekatannya sedemikian erat. Mas Amin memang sama Bapak ya sama orang tua gitu ya, memang nurut gitu ya katanya begitu. Pokoknya apapun itu ya yang bilang orang tua ya Mas Amin itu nurut. Nah ini sampailah mereka udah ngiter-ngiter begitu kan kesana kemari dan alhamdulillah nasi gorengnya bapaknya memang nggak habis semuanya, nggak. Ada sisa 1-2 porsi. Cuman kata Bapak, udahlah Min, ini udah jam 12:30 pagi waktu itu. Sekarang kita pulang. Soalnya apa? Kata Bapak, ya ini udah jam 12:30. Siapa yang mau beli? Kata Bapak begitu kan. Kalau orang memang benar-benar kita udah rezeki ya ketemu sama orang yang mau beli. Tapi kalau memang ini ya sudahlah nggak usah ditungguin sampai jam 2. Ayo kita pulang. Akhirnya pulanglah mereka. Nah, di jalur pulang ini Bapak sama Mas Amin itu nyari bukan nyari rute. Rutenya itu beda. Jadi kayak rute itu melingkar gitu ya. Nanti ujungnya ketemu desanya Mas Amin lagi dari sisi sebelahnya. Misal keluarnya dari arah timur, nanti pulangnya dari arah barat seperti itu. Itu rute bapaknya begitu kalau ini rute yang pertama. Nah, pulanglah mereka sekitar jam 12:30 pagi. Di perjalanan pulang tersebut, Mas Amin kan bantu dorong. Ya sambil ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya bapak itu ngomong, Min, itu nanti kita itu bakal ngelewatin ada satu rumah tua, kata bapak. Rumah tua, Pak? Iya, rumah tua. Bukan rumah tua sih, kata bapak. Rumahnya sih sebenarnya masih baru. Cuman kondisinya itu udah begitu, udah lumutan. Karena nggak pernah dipakai sama penghuninya, nggak pernah dipakai sama pemiliknya. Itu tuh rumah kosong, rumah suwung, kondisinya juga udah hancur, kata bapak. Emang kenapa, Pak? Serem ya, Pak, kalau lewat situ? Enggak serem, kata bapak. Biasa aja.
Ya bapak kasih tahu, barangkali nanti kamu kaget, kata bapak. Loh, kaget? Emangnya kenapa pak? Emangnya ada apa gitu kan? Itu Min, kalau misal lewat situ, terus ada yang manggil, kamu ndak usah noleh ya, kata bapak begitu. Ndak usah noleh pak. Emang kalau noleh, kenapa pak? Ya, pokoknya, kata si bapak gitu. Pokoknya jangan noleh, kata si bapak. Dan pak, kalau bapak bilang begitu, aku jangan noleh, ya pasti aku tahu pak. Nah, kalau misalkan, oh nggak begitu kata bapaknya, nggak tahu Mas Amin waktu itu mau ngomong apa, langsung dipotong sama bapak. Nggak gitu, Min. Yang manggil itu adalah orang yang kamu kenal, kata si bapak. Bisa jadi itu suara bapak sendiri, bisa jadi itu suara adikmu, atau suara ibumu. Pokoknya suara yang kamu kenal, dan ya kamu dia itu berharap kamu nengok, kata si bapak. Dia pak, dia siapa pak? Ya dia penghuni rumah itu. Oh rumahnya ada yang huni? Gak ada Min, katanya. Loh bapak katanya ada yang penghuni. Bukan itu, penghuninya itu apa setan pak? Iyalah kurang lebih seperti itu. Pokoknya di situ kalau dipanggil jangan nengok pak. Kalau nengok emang kenapa pak? Gitu kata Mas Amin. Kalau nengok gawat Min. Loh gawat kenapa pak? Kamu bisa lupa, kata bapak begitu. Loh lupa kenapa maksudnya pak? Kamu itu lupa, kamu bakal ngelihat rumah itu sebagai rumah baru Min. Penghuninya banyak, lebih dari 12 orang. Kok bapak tahu banget pak, sampai ada 12 orang segala macam? Bapak pernah ya ngalamin itu ya? Oh iya pernah, bapak pernah ngalamin itu. Akhirnya begitu kan, kepergok bapaknya. Bapak pernah pak ngalamin? Iya bapak pernah. Gimana pak ceritanya pak itu? Awalnya mau dijawab nggak pernah mungkin ya, tapi ya sudah terlalu detail taunya. Emang gimana pak cerita? Nah sambil jalan bapak pun cerita. Itu tuh sekitar 2 tahun lalu Min. Jadi lagi musim penghujan, lagi gerimis begitu ya. Bapak lewat sana. Tuk-tuk lewat ke situ. Ya biasa aja, bapak kan biasa lewat ke situ. Memang sebelumnya memang nggak pernah, ini baru beberapa kali lah, tapi setidaknya bapak pernah lewat sana. Ya awalnya serem gitu kan. Pas bapak lewat ke situ, rumah ini serem, bapak nggak berani nengok sama sekali. Udah yang penting jalan lempeng. Ada yang manggil, Pak Man gitu kan, dipanggil Pak Man. Bapak nengok kan suaranya tuh bapak kenal kayak tetangga sendiri katanya. Bapak nengok lah, begitu nengok itu di depan rumah ada tetangga kita katanya, itu namanya Mbak Ikin gitu kan. Weh Man, sini kata si Mbak Ikin tadi. Akhirnya bapak ke situ kan minggir. Mbah, masih muda cuman biasa dipanggil Mbah. Mbah, ngapain di sini? Lagi ngopo di sini? Rumahnya bagus kata si itu ya. Bapak itu lupa gitu kan. Bapak lupa dengan rumah kondisi aslinya sebelumnya menyeramkan. Melihatnya itu rumahnya bagus dan bapak nerima aja. Nah itu sih Mbak Ikin itu, Man sini pesen nasi goreng kata si itu ya. Nasi goreng berapa mbah gitu? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 sama saya gitu kan. 12 porsi 1 lusin gitu. Alhamdulillah waktu itu banyak. Kebetulan bapak nasinya itu memang masih banyak, dan untuk seporsi itu sebenarnya kurang 1 kan ya, sekitar 11, tapi ya udahlah tak ambilin sedikit-sedikit bisa jadi 12 piring. Tak kerjain sama bapak, akhirnya apa udah kan tak kasihin gitu ya. Mereka tuh makannya tuh sambil jongkok. Itu nanti di halaman rumahnya di sana. Tapi kamu nggak usah nengokin rumah itu kata si bapak. Iya pak, itu jongkok semuanya makan begini, ndak yang tua, ndak yang muda, nggak ada yang anak-anaknya. Termasuk Mbak Ikin juga jongkok di situ makan. Ini bapak mulai kok aneh begini ya, kok makannya itu pada jongkok gitu kan. Ya bapak nungguin aja, karena mereka makannya kan pakai piring ya Min ya. Ya sudah bapak tungguin berdiri di itu, di gerobak nasi goreng. Sampai akhirnya bapak kan ngelihatnya ke sana ya, ke arah
seberangnya rumah ke situ, ngeliatin ke situ aja nggak enak, mau ngeliatin orang pada makan, biarin aja lah, orang kaya tapi makannya kok begitu, sambil jongkok, mbok yo duduk atau bagaimana, dibawa ke rumah dulu juga ndak apa-apa gitu kan. Ini malah jongkok seperti itu. Nah, bapak lagi ngelamun, tiba-tiba ada suara ketawa, Min, suara ketawanya perempuan, kayak kuntilanak begitu, kata si bapak. Kok suaranya aneh gitu ya. Bapak pun nengok ke belakang, ternyata, Min, itu bukan orang. Terus apa, Pak? Ya itu kuntilanak semua, kata situ. Itu berjejer di situ di halaman rumah. Bapak langsung lari, Min. Piringnya, Pak? Piringnya bapak tinggal waktu itu. Oh, aku ingat, kata Mas Amin. Ini berarti yang bapak waktu itu piringnya pada hilang itu ya, Pak ya? Iya, yang bapak bilang piringnya pada hilang. Jatuh, bapak waktu itu bilangnya begitu kan sama ibumu, piringnya jatuh pada pecah, Bu. Padahal itu ketinggalan di sana. Dan akhirnya sudah malam itu kan beralasan sama ibumu, udah enggak apa-apa lah. Nah, giliran paginya, bapak nengokin ke situ, panggil, ada ditemenin sama tetangga gitu. Akhirnya berdua ke situ nengokin rumah tersebut. Nasi gorengnya tuh masih utuh, 12 piring di sana. Wah, sayang ya Pak. Iya, makanya itu bapak rugi malam itu akhirnya. Oh, jadi begitu Pak. Iya, makanya pokoknya nanti itu bapak itu ada trauma di tempat itu. Makanya nanti udah diem aja, kata bapak. Kalau ada yang manggil siapapun itu jangan nengok. Iya Pak, iya Pak. Akhirnya Mas Amin sama bapak ini udah deket nih sama rumah tersebut. Min, bentar lagi rumah di situ, kata itu. Loh, emang di situ ada rumah, Pak? Mas Amin pernah lewat daerah sana tapi nggak ngeh kalau di situ ada rumah gede yang terbengkalai. Ada Min sebelah kanan jalan. Udahlah, kita jalan yuk, jalan. Akhirnya terus didorong gitu kan sama bapak. Bapak pun berusaha ngajak ngobrol Mas Amin terus, diajakin ngobrol ke sana kemari sampai akhirnya Mas Amin itu ada yang manggil. Min, Amin, itu suara ibu. Pak, aku ada yang manggil, Pak. Sudah, jangan nengok. Yuk, cepetin, kata bapak begitu. Jangan nengok. Akhirnya apa? Terus gerobaknya jalan, udah ngelewatin rumah tersebut. Min, Amin, ada yang manggil lagi. Nggak tahu. Pak, aku udah boleh nengok belum, Pak? Jangan nengok, kata si Mas Amin. Pak, ibu manggil, Pak, katanya. Wes, itu bukan ibumu, kata bapak. Kan itu nyampe dipegang begini sama bapak. Mas Amin itu tetap nengok ke belakang. Nah, begitu nengok ke belakang, yang dilihat itu bukan rumah bagus, orang-orang biasa seperti itu, bukan. Justru yang dilihat itu versi kuntilanaknya. Ada yang duduk di atas pagar di situ katanya, ada yang di depan pagar, sama beberapa itu di dalam ruangan sono. Pak, gitu kan, Mas Aminnya langsung geger gitu. Pak, itu Pak, kuntilanak semua di belakang, Pak. Sudah jalan terus di begini, bapak sambil dorong. Ini pegang gerobaknya, katanya. Dorong terus, jalan, kita pulang, kata bapak. Akhirnya sudah, mereka berdua pun mempercepat langkah dan akhirnya mereka pulang. Kamu lihat apa, Min? Tadi ditanya lagi sama bapak. Pak, aku ngelihat kuntilanak semua, Pak. Itu banyak, Pak, di situ, Pak. Nah, itu dia. Itu yang pernah bapak lihat. Sudah ya, buruan sampai ke rumah. Akhirnya sampailah mereka ke rumah. Cerita ini nggak pernah disampaikan ke ibunya Mas Amin. Dan waktu itu ibu bangun kan. Bangun menyambut mereka. Ya gimana Pak? Alhamdulillah dagangan habis, sisa 2 lah. Ya udah nanti tak gorengin Pak. Itu nasinya sayang, kata si ibu kan. Iya. Sudah, Mas Amin cerita sama ibu. Bu, aku tadi ngalamin begini, kata bapaknya. Min, kayak gitu ndak usah diceritain, katanya, malu kan. Apa, Min? Ibu kan makin penasaran. Ada apa, Min? Diceritakan ke ibu. Bu, aku sama bapak ngalamin begini. Aku pertama kali ngeliat kuntilanak, kata si Mas Amin. Kuntilanak di mana? Di mana ya, Pak? Ya pokoknya di jalanan itu, pokoknya arah ke sana. Itu kan ada kebun, itu di dalamnya itu ada rumah. Oh, yang itu. Bapak juga pernah, Bu, lihat gitu. Emang iya, Pak, pernah, Pak. Nah, akhirnya bapak kebongkar kan. Iya, jadi begini. Nah, dari situ kayak menuju pagi, Mas Amin itu
nggak langsung tidur ya. Jadi ada ngobrol-ngobrol sebentar, dan Mas Amin kan memang keesokan paginya nggak ada kegiatan, jadi udahlah tak bablasin aja sampai subuh, pikirnya Mas Amin. Ya ngobrol-ngobrol di sana sama bapak sama ibu, yang intinya di situ poinnya ya, pekerjaan bapak kita itu begitu berat gitu ya. Jadi segala resiko, segala apapun itu ditempuh gitu oleh bapak gitu kan, kata Mas Amin. Dan aku itu benar-benar malam itu tuh terharu ikut bapak. Oh ternyata bapak itu malam-malam berjuang sendirian, sepi-sepian, rasa takut dilawan, rasa lapar, rasa lelah itu dilawan, rasa dingin dilawan semuanya, rasa khawatir dagangannya nggak habis itu pun dilawan gitu ya. Kalau ada yang rusak berpikir gimana ngasih alasannya ya. Itu benar-benar ya, itu disitulah Mas Amin, iya, aku melihat pengorbanan seorang bapak itu saat aku ikut dengan bapak dan tahu gimana sih cara bapak nyari nafkah gitu. Di situ benar-benar bisa merasakan, oh ternyata seperti ini ya. Nah, itulah salah satu titik baliknya Mas Amin, boleh dibilang, meskipun sebelum-sebelumnya Mas Amin sendiri itu bukan kategori anak yang nakal, yang aneh-aneh, yang macam-macam gitu, enggak. Tapi dari pengalaman semalam itu, yang termasuk ketemu itu tadi, melihat sosok itu, dapat cerita dari bapak begini-begini, itu benar-benar makin mengukuhkan, makin menguatkan. Apa yang dilakukan oleh bapak itu sebuah pengorbanan yang nggak bisa disia-siakan, kata Mas Amin. Dan dari situlah Mas Amin benar-benar sangat menghargai apa yang dilakukan oleh bapaknya. Meskipun sebelumnya sebenarnya itu ada rasa malu. Mas Amin itu punya seorang bapak yang jualan nasi goreng. Itu ada sedikit rasa malu. Tapi itu ditahan gitu ya, diumpet-umpetin, maksudnya dibandingin dengan bapaknya teman-temannya. Mungkin ada yang pegawai, ada yang pengusaha, jadi bos, punya anak buah banyak, kayak gitu ya. Ya kalau dibandingin sama seperti itu, Mas Amin ada rasa minder. Tapi setelah hari itu, Mas Amin itu boleh dibilang berani ngangkat kepala begitu ya. Karena apa? Ya aku tahu apa yang dilakukan bapakku itu bukan sesuatu yang mudah, dan aku sangat menghargai itu. Aku sangat, ya intinya aku sangat respect dengan bapak begitu ya. Dari situ pun Mas Amin akhirnya apa? Dia tidak dapat kerja selama beberapa bulan gitu ya. Dapat kerja sekalinya, aduh gitu kan. Perusahaannya itu ndak asik lah, gajinya itu ndak beres, kata si Mas Amin. Nggak cocok dengan kinerjanya, berangkat pagi, pulangnya itu malam gitu kan. Dibayar cuman segitu. Akhirnya ngomong sama bapak gitu kan. Ya bapak cuman ngomong, kalau kamu bekerja itu buat nyari pengalaman, buat ngasah diri kamu sendiri, buat memperluas jaringan, ya ndak apa-apa, kata bapak. Tapi kalau misal kamu bertahan di tempat seperti itu demi uangnya begitu, ya sayang Min gitu kan. Terus enaknya gimana ya? Ya bapak sih terserah, bapak sih nggak ngelarang kamu mau ngapain. Kalau kamu mau dagang kayak bapak juga ndak apa-apa gitu. Iya ya pak ya, pak aku belajar ya pak ya. Ya sudah, kalau kamu belajar ikut bapak lagi. Akhirnya Mas Amin ikut sama bapak. Dan waktu itu bapak itu udah mangkal akhirnya kan, dapat lahan. Lahannya itu bukan yang pertama itu, tapi ya nggak jauh dari situlah. Mangkal di sana, Mas Amin matengin itu ilmu dagang nasi gorengnya. Dan akhirnya Mas Amin pun buka sendiri. Setelah udah mateng lah ikut bapak, itu buka sendiri di, ya nggak jauh-jauh dari sana, tapi beda titik lah gitu, beda pelanggan juga. Dan hal itu dilakukan bertahun-tahun sampai sekarang. Gitu aja satu cerita dari Mas Amin. Terima kasih banyak, cerita yang apa ya, yang kuat dalam begitu ya, menginspirasi gitu ya. Terima kasih Mas Amin atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji,
Terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan yang sudah join jadi mitranya Wiji juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Selamat berakhir pekan, jaga kesehatan sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.